Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Andi Ahmad di acara Marasuka Membawa Rahmah Berkarya. So, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial karena alumni SMA Membawa Rahmah. Tangan dong. Jadi, kenapa saya panggil beliau untuk hadir di sini? Karena beliau merupakan salah satu organisatoris atau bisa dibilang adalah sering ada di organisasi. Makanya kita undang untuk ngobrol-ngobrol santai bareng saya di sini. Nah, kita sapa aja karena udah nunggu nih. Nah, apa kabar nih? Alhamdulillah baik dan tentunya excited, senang juga bisa ada di bangku SMA Membawa Rahmah. Benar ya. Dan kalau dulu kan saya aktifnya di sini sebagai siswa ya. Iya, Dan sampai. sekarang bisa datang juga ke sini sebagai alumni dan itu juga merupakan suatu kehormatan buat saya. Nah, kenalin dong dulu. Kenalan dulu dong. Oke. Namanya siapa gitu? Biar kenal juga. Siap. Saya Jamila. Ya. Sekarang saya aktif sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Sampang, yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Wali Songo Sampang. Ya. Dan sekarang saya juga semester akhir dan cukup aktif juga di organisasi, salah satunya di PMI. Selain di PMI, aktivitasnya sehariannya apa? Untuk kesibukan saya aktif juga di pondok. Oh, di pondok. Pondok Putri. Iya. Pondok Putri. Kalau di sana berapa tahun sekarang? Mondok sampai 4 tahun berarti? 4 tahun. Karena sudah semester akhir kan mondoknya dari awal kuliah. Oh, dari awal. Gimana selama mondok ada hal lucu nggak di sana? Atau ada hal yang paling berkesan nggak? Hal lucu ya banyak ya. Iya. Namanya juga 4 tahun gitu Iya. kan. Terus untuk pengalaman sih saat awal mondok itu kan ya tentunya gimana saya berbaur di sana itu juga sangat sulit. Benar. Karena kalau biasanya di sini kan sudah banyak temennya. Kemudian saya dulu di sini kan bisa dibilang cukup eksis lah di pendidikannya. Benar. Dan ketika di sana itu gimana saya jadi kayak minoritas dan itu cukup sulit bagi saya selama tapi tentunya sampai sekarang alhamdulillah lingkungannya baik gitu kan, pondok juga dan di kampus juga sudah alhamdulillah baik. Nah, dulu awal-awal ketika mau kuliah apa sih keinginannya? Karena dari saya lihat kamu juga aktif di organisasi dan dari awal sejak kamu di bangku SMA kamu sudah ingin kuliah. Nah, ada cita-cita nggak dari awal? Ada yang mau dicapai nggak? Oke, sebenarnya awal kuliah itu ya karena ngelihat oh keren nih gitu kalau kuliah. Biasa kan anak muda kalau dulu melihat oh itu bagus loh kalau ada di depan ngomong gitu kan. Nah akhirnya kan banyak guru-guru juga yang kemudian memotivasi untuk kuliah, untuk kayak untuk jadi seperti ini harus gini loh. Untuk sampai bisa ngomong di depan, untuk kemudian bisa ngisi di acara-acara itu harus kuliah. Dan salah satunya harus organisasi juga. Jadi penting banget kuliah. Kalau untuk semua orang ya penting. Ya, kalau untuk perempuan nih misalnya, kuliah sebenarnya perempuan kalau di pendidikan itu tidak pas harus pendidikan tinggi-tinggi. Ya, memang di desa itu biasanya kalau perempuan itu katanya ya harus di dapur, di kasur, ya gitu-gitulah. Nah, pendapatmu gimana Salim? Pendidikan untuk perempuan tentunya penting. Ya. Dalam konteks tidak hanya pendidikan formal. Jadi meskipun seorang perempuan kemudian dipaksa oleh masyarakat, social pressure untuk tidak berpendidikan, maka perempuan juga bertanggung jawab untuk berpendidikan, di rumahnya juga harus belajar gitu. Karena bayangkan kalau seorang perempuan berkeluarga, maka dia akan dijadikan teman ngobrol oleh dua orang. Ada suaminya, ada anaknya. Ketika anak misalnya
ia sudah mengenal dunia luar, kayak di sekolahnya, Iya. di lingkungannya. Bagaimana si perempuan jika tidak mempunyai pendidikan, jika tidak terdidik untuk menyeimbangi anaknya itu? Lagi, kalau misalnya si suami, kalau si perempuannya, istrinya lah, tidak asik untuk diajak ngobrol, tidak bisa menyeimbangi si laki-lakinya, nanti suaminya ini ya betah di luar, jangan salahkan gitu kan. Benar. Kalau kemudian suaminya betah di luar, gitu Kak. Nah, di samping ada banyak di apa ya konotasi tentang istilahnya adalah ibu sebagai sekolah pertama bagi anak, itu betul menurut kamu? Tentunya semua orang percaya itu. Perempuan itu, kenapa kemudian perempuan penting untuk berpendidikan? Iya, betul. Salah satunya adalah untuk, kan konteks pembahasannya kita di organisasi. Iya. Yang pertama adalah pendidikan, organisasi itu adalah ruang pendidikan yang luas. Ya, benar. Kalau misalnya kita di kelas gitu, di perkuliahan, kita aktif paling di kuliah itu 1 jam atau 1,5 jam. Iya. Tapi untuk kemampuan di luar itu, soft skill, hard skill, itu kita dapatnya di organisasi. Tapi tergantung ya nanti prosesnya seperti apa dan tujuannya bagaimana gitu. Kemudian yang kedua itu adalah tadi, bahwa perempuan itu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Perempuan yang terdidik itu pasti akan melahirkan generasi yang juga terdidik. Benar. Gitu. Kalau misalnya perempuannya tidak terdidik, apakah anak-anaknya tidak akan berpendidikan? Tentu tidak demikian ya. Tapi mungkin nantinya meskipun si anaknya akan melaksanakan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, itu pasti akan lebih sulit karena tidak didampingi, tidak ada peran serta orang tua, gitu Pak. Nah, ngomongin organisasi nih, tadi kan pendidikan lah. Nah, ngomongin organisasi nih, seperti apa sih organisasi buat kamu? Karena saya lihat dari mulai awal kuliah kamu juga tertarik dengan organisasi ini, terutama PMI. Kalau di kampusmu kan cuma PMI atau ada mungkin ada organisasi lain? Ada HMI juga. Nah, sepenting apa sih menurut kamu organisasi ini bagi perempuan? Maksudnya perempuan. Oke, bagi perempuan. Ya. Organisasi bagi tidak hanya perempuan atau laki-laki, semua orang juga penting kayaknya. Ikut organisasi. Tapi banyak paradigma yang ada di masyarakat itu, perempuan justru dibatasi. Iya, dibatasi untuk ikut organisasi, untuk berpendidikan. Itu sebenarnya paradigma seperti ini yang perlu untuk kita ubah. Karena perlu saya sampaikan kepada saya sendiri dan juga kepada perempuan di luar sana bahwa kita perempuan to are safe to be seen. Kita layak dan berhak untuk dilihat. Benar. Itu, dan yang harus percaya itu pertama kali adalah kita sendiri sebagai perempuan. Harus yakin. Tentunya. Dan untuk organisasi itu sangat penting karena di dalam organisasi itu kan kita mempelajari banyak. Dan salah satunya adalah mempelajari bagaimana kita menyikapi masalah. Dan yang paling penting dari pendidikan itu adalah mindset kita. Sebagai pelajar. Bukan hanya sebagai pelajar, tapi juga sebagai ibu dari anak kita atau sebagai perempuan itu sendiri. Bagaimana kemudian kita berbaur dengan masyarakat, itu dipelajarinya di organisasi. Gitu. Apa yang didapat sih dari organisasi selain itu soft skill, hard skill? Ada nggak? Ada hal lain nggak, mungkin hal yang menggelitik waktu berjalan organisasinya? Di organisasi tentu banyak ya. Salah satunya ya, saya nggak mungkin ada di sini sekarang. Benar. Saya yang dulu 4 tahun lalu yang nggak tahu tentang organisasi, kemudian kuliah dan kemudian ikut organisasi, tentu tidak akan mempunyai
kemampuan Ya. untuk tampil di Ya. depan umum Benar. gitu. Saya tidak berani bicara karena saya itu salah satu sosok yang bisa dibilang introvert. Iya benar, introvert. Kamu juga dari dulu introvert, tapi alhamdulillah hari ini bukan introvert lagi, tapi ekstra. Ekstra. Introvert. Ya. Dan di organisasi itu saya belajar untuk melatih diri saya bahwa antara introvert dan ekstrovert itu sama-sama mempunyai kesempatan Benar. untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi. Itu sih yang paling saya rasakan gitu di organisasi. Benar. Nah, kemudian ada beberapa lagi selain organisasi di kampus, ada organisasi lain nggak? Misal di pondok itu, Untuk di pondok Iya. sih belum ada. Cuman di nggak masuk ke pengurusan, kepengurusan, pondok oh masuk ya? iya. Masuk kan? Iya. Kalau di internal kampus itu kan kemarin juga aktif di BEM. Ya di BEM. Cuman sudah demisioner Demisioner. tahun 2023-2024. Oh berarti ketua BEM ini. Oh ketua BEM guys. Selain ketua BEM, oh, iya. Ketua BEM. Iya. Ya, periode 2023-2024 dan sebelumnya juga aktif di BEM. Karena saya santri, jadi mungkin ruang lingkupnya ya agak terbatas. Namun saya berusaha untuk memaksimalkan sih organisasi yang ada untuk mengembangkan potensi, kemudian mengupgrade diri saya gitu. Nah, gimana nih? Ini bukan soal tentang organisasi. Bagaimana pendapatmu tentang SMA hari ini? SMA membawa hari ini gimana? Gimana? Wow sih. Gimana nih? Kalau dulu saya di SMA itu Kak, Ya. kayak belum ada apa-apa. Benar. Sekarang sudah alhamdulillah bangunannya. Ya. Kemudian sampai ini ada podcast Marasuka. Kalau dulu saya sampai mikirnya, dulu kemana ya gitu. Kok saya di masa-masa sekarang itu dulu nggak ada gitu, kemana. Ya, alhamdulillah hari ini ya gimana ya, berkat support dari kepala sekolah, dari para pengurus pondok pesantren, terutama para pengurus yang ada di pondok pesantren mensupport adanya podcast. Makanya alhamdulillah bisa berjalan lancar meskipun 1 minggu 1 kali gitu. Nah, di samping itu menurut kamu di sini kan ada beberapa teman mungkin kira-kira mereka nggak tertarik nggak untuk ikut jadi pengikut kamu, ikut organisasi? Ada nggak saran atau tips agar kita bisa ikut organisasi? Ya, untuk ikut organisasi kan semua orang punya kesempatan. Iya. Untuk teman-teman mungkin yang masih SMA ya. Iya. Khususnya kepada perempuan, dan mungkin masih banyak perempuan yang kemudian didoktrin oleh masyarakat untuk tidak berpendidikan, atau yang kuliah untuk tidak organisasi. Kan biasanya masyarakat itu mikirnya buat apa sih? Iya, buat apa? Kan kayak buang-buang waktu ya. Buang-buang waktu katanya. Mending kalau kuliah ya fokus aja kuliah, nanti juga dapat gelar. Tapi kalau kuliah sebatas ingin mendapatkan ijazah, mungkin kebanggaan ketika mendapatkan ijazah itu paling 1-3 bulan. Tapi setelah itu akan ada banyak pertanyaan setelah kita lulus dari kuliah. Ini kemampuan saya apa nih? Nanti ini jalannya kemana? Dari organisasi itu kita akan belajar, kita akan menyiapkan diri kita. Oleh sebab itu kita semua berhak bermimpi. Dan tentunya mimpi itu gratis. Benar. Ya. Banyak berhak sekarang. Bermimpi. Banyak sekarang, karena ketika kita bukan apa-apa ya. Ketika udah lulus SMA, kita mau kemana gitu. Nah, padahal kan banyak cara sebenarnya. Kita kan tidak harus ke kuliah, ya. Tapi tidak harus ke sekolah, tapi kita bisa belajar di luar. Bisa ambil e-course ataupun pelatihan di luar. Tidak harus ke kuliah. Menurut kamu gimana? Tidak harus kuliah atau
ikut kelas-kelas di ruang-ruang lain. Ya, Menurut kamu gimana? ini ya. Sekarang itu kan dengan kecanggihan teknologi Iya. AI itu kita bisa belajar sambil rebahan. Benar. Kita bisa mendapatkan informasi dimanapun itu melalui Gadget. gadget, Iya. melalui ponsel. Tapi yang perlu dipertanyakan, apakah dari kemudahan digitalisasi itu kita memanfaatkan itu? Benar. Dan kebanyakan anak muda itu tidak seperti itu kan. Banyak yang memanfaatkan ya sekedar untuk senang-senang, Hiburan. untuk kayak di posting di status. Makanya di pendidikan itu menjadi salah satu jalan, menjadi cara kita atau pendidikan yang lebih terstruktur lah, Lebih bijak lah menggunakan. untuk kita kemudian sampai di tujuan kita gitu. Benar-benar. Nah, oke, fenomena saat ini banyak dari perempuan yang memakai akun, entah itu akun sosial media apapun di luar sana, akun sosial medianya dengan posting hal-hal yang tidak atau agak live streaming di TikTok. Nah, itu sampai berbicara yang nggak sopan. Nah, menurut kamu gimana? Kan itu perempuan juga. Gimana menurut kamu? Apakah karena tidak ada pendidikan atau karena memang mereka belum tersentuh pendidikan atau apa menurut kamu yang kenapa bisa terjadi? Ada nggak? Dan maksudnya apa sih gitu yang menyebabkan itu? Sebenarnya mereka yang kemudian sampai seperti itu gitu. Gimana ya? Sekarang itu kan kita menjadikan sosial media itu sebagai tren. Benar. Kalau kita melihat scroll TikTok banyak yang melakukan hal itu, maka otak kita secara spontan merespon itu dan kemudian kita lakukan. Gitu kan? Apakah kemudian mereka tidak berpendidikan? Bukan. Tapi kebanyakan dari mereka itu adalah mereka yang tidak punya pendirian, tidak bisa mengontrol dirinya untuk memfilter banyaknya informasi itu ke dalam diri kita. Berarti bukan karena pendidikan. Bukan karena tidak ada pendidikan, tapi mereka belum mau aja. Sebenarnya pendidikan itu penting dan salah satunya untuk mengontrol itu kan. Tapi apakah semua orang yang berpendidikan tidak melakukan hal demikian? Tapi kan tidak kan. Pendidikan bagi orang yang mereka mungkin mempunyai kesadaran, mungkin mereka itu apa ya, bisa dibilang bijak lah Ya, menggunakan sosial media, maka akan sadar. Makanya penting sih adanya podcast seperti ini untuk memberi pemahaman, menyadarkan anak muda itu bahwa banyak manfaat dari sosial media yang tidak hanya untuk hal demikian. Siap. Tentang reuni itu penting nggak sih? Reuni SMA ini penting nggak sih? Ya. Reuni SMA kan biasanya sudah di sini. Iya, Karena ada. tahun itu biasanya diadakan di bulan puasa. Bulan puasa. Dan kebetulan saya juga kemarin bisa. Kemarin ikut. Nimbrung karena perjuangan juga meninggalkan kewajiban dan aktivitas di pondok gitu. Dan untuk reuni tentunya penting untuk menyadarkan kepada alumni bahwasanya kita pernah ada di sini loh, kita pernah berproses di sini dan apa kontribusi yang akan kita berikan kepada SMA. Tentunya kalau kita tidak tahu kondisi SMA sekarang, kita tidak akan punya minat untuk memberikan sumbangsi itu, baik itu pemikiran atau hal lainnya. Nah, udah hampir masuk ke sesi akhir nih. Nah, apa sih pesan kamu buat anak-anak SMA yang kesulitan untuk kuliah, entah karena ekonomi ataupun karena keluarga ataupun karena hal lain? Apa pesan buat teman-teman agar bisa berpendidikan lebih tinggi? Siap. Untuk berpendidikan itu setiap orang menurut saya mempunyai peluang. Yep. Tapi tergantung apakah kita akan mengambil peluang itu, apakah kita akan mengusahakan itu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa yang harus percaya
kepada keputusan kita, kepada keinginan kita itu adalah diri kita sendiri. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih didekati lah oleh orang tuanya, tidak diberikan kesempatan gitu untuk berpendidikan. Sebenarnya itu bisa dibicarakan lagi. Entah itu dengan meminta kesempatan. Apa pesan buat perempuan-perempuan di sana agar bisa berpendidikan lebih? Oke. Untuk saya pribadi dan untuk teman-teman perempuan yang ada di luar sana, tentunya saya sampaikan bahwa kita berhak untuk dilihat, kita boleh untuk bermimpi, kita boleh berpendidikan. Karena baik laki-laki atau perempuan itu mempunyai kesempatan yang sama. Bahkan di Islam pun kan tidak ada larangan untuk perempuan berpendidikan, tapi untuk kita bagaimana kemudian kita memfilter banyaknya informasi, banyaknya kejadian di luar sana untuk lebih menjaga lah. Karena perempuan itu kan kebanyakan dilihat ya ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Makanya perempuan harus punya komitmen tentunya untuk menjaga dirinya, harus mempunyai banyak sekali wawasan gitu, Pak. Siap. Menurut kamu lebih baik kuliah atau bekerja? Kuliah atau bekerja sebenarnya pilihan. Yap. Boleh saja kita kuliah sambil bekerja, boleh saja kita bekerja ya sambil kuliah gitu kan. Sebenarnya keduanya bisa berjalan berbarengan. Tidak untuk dibandingkan tuh lebih penting mana. Tetapi nanti mungkin lebih ke bagaimana cara kita memprioritaskan salah satu itu. Apakah jangan sampai kerja tapi lupa nanti kuliahnya gitu. Gitu sih, Kak. Anak-anak zaman sekarang apalagi Gen Alpha ini ketertarikan untuk belajar, untuk berpendidikan itu minim sekarang. Karena mereka diberikan konten-konten atau tayangan-tayangan entah itu flexing atau banyak di luar sana yang materialistis gitu. Nah, menurut kamu gimana soal ini? Yang dihadapi kita, tapi banyak orang mengatakan bahwa sekarang itu tanpa uang nggak ada apa-apanya. Menurut kamu gimana? Kayak kan kalau bahasnya uang, kita bahasnya rezeki. Maka konsep spiritualisme itu penting menurut saya untuk selain kita memikirkan dunia, ya juga kita harus sadar bahwasanya di balik kegiatan kita, di balik apapun keputusan kita di dunia itu sudah ada yang mengatur. Nanti kita bagaimana kemudian ikhtiarnya gitu. Jangan kayak apakah kemudian kalau kita lanjut kuliah dan kita misalnya apakah kita tidak akan mendapatkan uang? Apakah kita akan kehabisan rezeki itu? Kan tentunya tidak. Tapi tentunya akan banyak, apalagi di dalam menuntut ilmu gitu. Tentunya akan banyak sekali peluang, banyak nanti akan ketemu gitu, di prosesnya di jalan. Oh, jadi intinya kamu di usia-usia sekolah atau pendidikan, kamu wajib upgrade skill lah, benar ya? Nah, setelah upgrade skill, baru kamu nanti bisa punya peluang lebih banyak. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Marasuka membawa rahmah berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.